Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara kita di hari ini? Bersyukurlah kita semua dengan segala kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Ia senantiasa selalu ada dan menuntun kita, terlebih pengorbanannya untuk kehidupan kita umat manusia. Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita memujiakan kebesaran namanya dan mari kita mengangkat pujian Kepala yang berdarah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, segala kasih sayang dan kebaikan yang selalu Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami terus diberkati, disertai, dan saat ini pula kami bermohon hikmat yang berasal daripadamu ketika kami akan membaca firman bersama. Roh Kudus mulai akan menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca firman Tuhan dalam Markus 15 ayat 31 hingga ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata, "Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah, Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan, kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencela dia juga." Tema perenungan kita di saat ini adalah, jangan ikut mengolok-olok Yesus. Saudara-saudara, apa yang pernah membuat Anda dihina? Kelemahan atau ketidakmampuan Anda? Kelakuan yang aneh menurut mereka? Kesalahan yang memalukan? Atau Anda direndahkan melalui fitnah? Semua itu tentunya seringkali merasa sakit hati ketika kita mengalaminya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap bully adalah perbuatan yang jahat di masa kini. Bullying merupakan tindakan yang menyakiti seseorang baik secara verbal, psikis, fisik yang dapat mengakibatkan seseorang merasa trauma, sakit hati, tertekan, dan tidak berdaya.
Tindakan ini dapat mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri, dapat merendahkan harkat dan martabat, trauma, dan paling fatal bisa mengarah pada bunuh diri. Bully tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga bisa kita jumpai dan kita temui dalam media sosial. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam firman Tuhan kita di saat ini, pada saat Yesus disalibkan, ia mendapat bully, hinaan, celah, cemooh, dan diolok-olok. Yang kita bisa melihat di sini, yang pertama, ia diolok-olok dari serdadu-serdadu Romawi. Mereka melepas dan membagi pakaiannya dengan membuang undi untuk menentukan bagian masing-masing. Dan yang kedua, ia diolok-olok dari Pilatus. Dia menyuruh prajurit untuk memakukan 9 papan yang bertuliskan alasan ia disalibkan, yaitu Raja orang Yahudi. Dan yang ketiga, kita bisa lihat juga orang-orang yang lewat juga di saat itu menghujat pula Yesus. Bahkan yang keempat, para imam kepala dan ahli-ahli Taurat pun mengolok-olokkan Yesus. Dan yang terakhir, yang kelima, kita bisa lihat pula penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus pun mengolok-olok Yesus. Mereka ingin orang-orang terprovokasi dan ikut menjadi marah kepadanya. Mereka sungguh bersuka cita karena musuh besar mereka sedang tergantung di kayu salib. Bagaimana bentuk bully yang mereka sampaikan kepadanya? Kita bisa lihat dari bagian perenungan saat ini, di mana di situ dikatakan, mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka ingin melihat Yesus sebagai Raja yang berkuasa dapat turun dari salib supaya mereka percaya. Saudara-saudara, kita berada di era digitalisasi, di mana media sosial seperti WA, FB, Instagram, dan lain sebagainya seringkali disalahgunakan menjadi sarana menghina, mencelah, atau membuli. Lewat firman Tuhan ini, kita diingatkan, jangan sekali-kali kita merendahkan orang lain dengan kata-kata ejekan, terlebih-lebih berani mengolok-olok Tuhan Yesus. Semua penderitaan, kesakitan, olok-olokan, dan hujatan, semua telah Yesus terima demi menebus manusia berdosa. Ia telah membuktikan kasih-Nya yang besar dan tanpa pamrih bagi kita dengan menjalani semuanya itu tanpa keluhan yang keluar dari rasa sakit yang tak terperikan. Karena itu, Roh Kudus mau menyentuh hati kita untuk menyadari akan betapa mahal harga yang harus Yesus bayar untuk menebus hidupmu dan hidupku dari maut. Maukah kita terus menghujat dan mengolok-olok Dia dengan cara hidup kita yang tidak berkenan kepadanya? Maka dari itu kita diingatkan untuk bertobatlah. Dia telah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna, maka sudah sepatutnya kita untuk mengasihi Dia dengan hati yang sungguh dan hidup menurut firman-Nya, agar Dia, Tuhan kita, dimuliakan di dalam dan melalui hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami semua boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga terus menuntun, mengarahkan kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih pula dengan segala pemeliharaan yang telah Tuhan anugerahkan, terlebih dengan anugerah kehidupan yang Tuhan beri bagi kami semua, sehingga sehat dan kuat boleh kami nikmati. Dan karena itu ya Tuhan, hari ini bermohonlah kami kepadamu untuk segala tugas tanggung jawab yang akan kami lakukan, baik dalam kehidupan pribadi dan keluarga kami, dalam setiap pekerjaan, usaha, studi, bahkan setiap rencana dan harapan kami, semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhanlah yang akan membukakan jalan bagi kami semua, lewat keberhasilan, kesuksesan yang boleh kami raih, baik pribadi dan keluarga kami masing-masing. Maka dari itu pula, bermohonlah kami kepadamu, bagi kehidupan saudara-saudara kami, yang sedang berjuang dengan pergumulan-pergumulan hidup, baik dalam pergumulan sakit, bahkan dalam pergumulan duka cita dan pergumulan masalah-masalah hidup yang mereka alami. Tuhanlah kiranya menolong mereka. Tuhanlah yang akan menuntun dan menguatkan mereka, sehingga kesembuhan, pemulihan boleh mereka nikmati dalam perjalanan hidup mereka. Bahkan Bapa di surga, kami juga bermohon bagi mereka pula yang bersuka cita dengan berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, dengan umur panjang yang telah Tuhan berikan di hari ulang tahun pribadi dan hari ulang tahun pernikahan,
Tuhan berkatilah juga segenap sukacita, harapan dan kerinduan mereka. Dan oleh karena itu, kami bermohon, biarlah hidup kami di hari ini semuanya ada dalam pertolongannya Tuhan, dan biarlah Tuhan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Dan inilah ya Tuhan, sukacita, syukur, dan permohonan yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah perenungan kita di saat ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera akan senantiasa ada dan menyertai kehidupan kita sekalian. Shalom.